tentang keluarga sadar hukum. Mungkin kalian sudah mengenal apa itu yang dinamakan dengan sadar hukum. Ini kita mulai dengan adanya apa itu hukum. Kalau kita perhatikan, ada beberapa pendapat ya mengenai hukum itu apa. Tetapi di dalam hukum yang harus kita awali itu adalah berdasarkan atau dasar dari kesadaran hukum itu timbulnya dari keluarga. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Kita lihat di sini. Menurut Friedman, ini keluarga adalah kumpulan dua orang atau lebih yang hidup bersama dengan keterikatan aturan emosi dan individu yang mempunyai peran masing-masing yang merupakan dari bagian dari keluarga. Ini ada lagi menurut Hasibuan. Menurut Hasibuan, ada yang dinamakan dengan kesadaran. Kesadaran adalah sikap seorang yang secara sukarela mentaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, inilah apa yang dinamakan dengan kesadaran dan apa yang dinamakan keluarga yang muncul pertama kali di dalam aturan-aturan yang harus dipatuhi, ditaati oleh setiap individu. Nah, sekarang apa itu hukum? Hukum itu menurut Utrecht adalah himpunan petunjuk hidup atau perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah. Nah, di sini kita tahu definisi daripada keluarga sadar hukum. Artinya apa itu keluarga, apa itu kesadaran, apa itu hukum. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Ada yang dinamakan pengetahuan dari kesadaran hukum. Yang pertama, 1. Wajib dilaksanakan oleh semua pihak atau warga negara hukum dari suatu sistem yang digunakan untuk mengatur. Karena apa? Hukum itu harus dilaksanakan oleh semua pihak, yaitu oleh semua warga negara ataupun individu yang digunakan untuk mengatur. Yang kedua, munculnya hukum, adanya manusia yang mengatur norma kehidupan masyarakat. Jadi manusia itu tugasnya adalah untuk mengatur norma yang ada di masyarakat, karena norma itu timbulnya dari masyarakat. Apa yang dinamakan dengan norma? Norma itu kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang biasanya bisa mempunyai sanksi dan tidak mempunyai sanksi. Kemudian fungsi daripada hukum itu sendiri untuk mengatur semua aturan kehidupan serta regulasi dan artinya adanya hukum itu yaitu untuk mengatur semua kehidupan di dalam masyarakat, di dalam negara yang mengatur semua warga negara. Dan kemudian sanksi di dalam pengaturan jalannya roda pemerintahan. Artinya sanksi itu harus mengikat, memaksa dan mengatur semua kehidupan yang ada di dalam negara. Kalau kita perhatikan, hukum dan sanksi sejatinya tidak pernah terjadi apabila kesadaran hukum itu muncul. Artinya apa? Andai kata hukum sudah ada pada setiap individu ataupun warga negara, maka hukum itu tidak diperlukan lagi. Sehingga di sini hukum itu tidak pernah harus mengikat kecuali atas dasar kesadaran hukum yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian pemahaman terhadap kesadaran hukum ini didasari dengan pengetahuan tentang hukum itu sendiri, pemahaman akan hukum itu sendiri, kesadaran tentang kewajiban hukum itu sendiri antara kita terhadap orang lain dan yang menerima dan apa yang harus kita taati. Kita perhatikan bagaimana agar bisa terwujud tentang kesadaran hukum itu. Yang pertama harus ada tindakan. Tindakan itu berupa sanksi dan penghargaan. Andai kata yang melanggar berarti harus dikenakan sanksi. Andai kata ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan pelanggaran berarti harus ada reward, penghargaan terhadap mereka yang tidak melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kemudian harus melalui pendidikan. Dengan proses pendidikan akan dipahami adanya pengetahuan, akan ada pemahaman terhadap diri individu, akan timbul kesadaran hukum bagi orang lain dan menerima pendapat dari orang lain.
dengan adanya kampanye. Kampanye ini bisa berbentuk pengawalan terhadap hukum. Misalnya dengan adanya brosur, adanya media-media sosial yang memberikan pemahaman terhadap adanya hukum itu sendiri. Nah, sekarang dasar hukum, adanya keluarga sadar hukum, ini sudah ada aturan-aturannya. Boleh kalian lihat di sini ada beberapa aturan-aturan yang mendasari adanya keluarga sadar hukum. Ya, ini ada beberapa poin, silakan kalian baca sendiri ya, dari 1 sampai 5. Sekarang apa itu kesadaran hukum? Yang dinamakan kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang hidup di dalam setiap aparatur dan masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Sehingga muncul apa yang dinamakan dengan keluarga sadar hukum. Ya. Nah, keluarga sadar hukum dinamakan dengan kadarkum. Kadarkum adalah wadah yang berfungsi untuk menghimpun warga masyarakat yang dengan kemauannya berusaha sendiri untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi dirinya. Pembinaannya adalah dengan cara ini, upaya untuk meningkatkan kualitas bagi negara, kualitas bagi tenaga penyuluh, kelompok sasaran, penyuluhan hukum, dan materi penyuluhan hukum. Tujuan adanya kadarkum atau keluarga sadar hukum yaitu pertama untuk mewujudkan kesadaran hukum bagi aparatur dan masyarakat. Kemudian yang kedua, sehingga setiap aparatur dan anggota masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negaranya. Dan yang ketiga, mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Selanjutnya, indikator dari adanya kesadaran hukum ini harus ada pengetahuan tentang peraturan hukum itu sendiri, law awareness. Jadi ada pengetahuan. Kemudian ada pengetahuan tentang isi peraturan hukum, law acquaintance. Kemudian ada sikap terhadap peraturan hukum, legal attitude. Dan juga ada pola-pola perilakuan dalam hukum, legal behavior. Nah, sekarang di dalam hukum ini berkenaan juga dengan hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia ini adalah prinsip-prinsip moral atau norma yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Kalau kita perhatikan, hak asasi manusia ada berbagai pendapat. Kita ambil salah satu pendapat dari John Locke. Menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa manusia sejak lahir dan secara kodrati melekat karenanya tak bisa diganggu-gugat sebab sifatnya mutlak, karena melekat sehingga mutlak. Di dalam hak asasi manusia di sini ada macam-macam HAM, ada hak hidup, hak atas kelangsungan hidup anak tumbuh dan berkembang. Ini semuanya ada di dalam bab 10 Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai 28J. Ini semua yang mengatur tentang macam-macam hak asasi manusia. Jadi, andai kata kalian akan melihat dasar hukum adanya hak asasi manusia, ini sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 10 pasal 28A sampai pasal 28J. Ini semua tertuang di dalamnya. Nah, di sini ada juga yang dinamakan dengan berbagai hak warga negara. Hak warga negara juga sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Bisa dilihat dalam pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi ini semua mengatur tentang hak yang harus didapat oleh setiap warga negara. Ya, jadi saya tidak perlu membacakan, di sini sudah ada hak-hak yang harus didapatkan oleh
setiap warga negara bisa dilihat di dalam Undang-Undang Dasar pasal 27 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang di sini macam-macam HAM ya yang dimiliki ini sama melanjutkan yang tadi. Ya, ini hak untuk didapat oleh warga negara. Nah, sekarang setiap manusia mempunyai hak asasi manusia. Tetapi hak asasi manusia itu bukan berarti segala-galanya, tetapi di sini harus ada pembatasan hak asasi manusia dalam setiap individu. Ya. Yang pertama, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib hukum kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, di mana untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai, agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Nah, kalian sebagai pelajar, di sini ada berbagai kewajiban yang harus dilakukan berkenaan dengan hak asasi manusia. Yang pertama, harus bijak dalam melaksanakan hak asasi dan hormatilah hak asasi manusia orang lain. Artinya di sini hak asasi manusia tidak hanya untuk dilaksanakan untuk sendiri, tetapi berkenaan dengan orang lain. Kemudian dilaksanakan hal itu secara bertanggung jawab. Kemudian hal itu tidak berarti bebas mutlak karena adanya hak orang lain di dalam hak tersebut. Selanjutnya kewajiban yang lain adalah mentaati peraturan perundang-undangan yang telah diatur oleh negara. Dan di dalam hal itu ada pertanggungjawaban yang harus kita lakukan, kita laksanakan, yang harus dipertanggungjawabkan kepada negara. Sekarang apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat dalam mempersiapkan pelajar Jawa Barat yang sadar hukum dan HAM, yaitu dengan cara apa di sini? Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di sini telah menerbitkan surat keputusan gubernur tentang tim pembinaan kesadaran hukum dan HAM bagi pelajar pada jenjang sekolah menengah atas, sekolah kejuruan, sekolah menengah atas luar biasa dan madrasah aliyah atau sederajat di Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2018. Setelah itu sudah dikeluarkan juga keputusan gubernur nomor 180 keputusan ke 1341 Disdik 2018 tentang Forum Pelajar Sadar Hukum dan Hak Asasi Manusia di Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan pada tanggal 19 Desember 2018. Nah, mungkin di sini gubernur telah memberikan sambutan dalam Forum Pelajar Sadar Hukum. Ya, bisa kalian amati di sini apa yang dikatakan oleh Gubernur Ridwan Kamil pada Forum Pelajar Sadar Hukum, yaitu untuk mewujudkan proses kesadaran hukum di kalangan peserta didik jenjang sekolah menengah atas atau yang sederajatnya, di mana ini merupakan salah satu wadah aktivitas dalam hal kesadaran hukum dan akan menjadikan bekal bagi setiap pelajar untuk turun kepada masyarakat dan dapat menyebarkan virus positif untuk mengajak pelajar agar tidak melakukan berbagai perilaku yang berisiko serta melanggar hukum dan HAM. Nah, ini intinya. Sehingga di sini dikembangkan agar sekolah sadar hukum HAM dengan indikator yang memiliki forum pelajar sadar hukum bebas dari narkotika, tidak ada tawuran, tidak ada doling, tidak ada pungutan liar, tidak ada perbuatan mencontek, tidak ada plagiat serta taat terhadap aturan lalu lintas. Nah, di sini sudah ada beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka pembinaan kesadaran hukum di Provinsi Jawa Barat. Nah, ini ada deklarasi sadar hukum di Jawa Barat. Ini contohnya, ya, banyak contoh-contoh yang telah dilakukan, yang telah dilaksanakan oleh Provinsi Jawa Barat dalam penegakan sadar hukum. Ya, nah mungkin ini semua
ya merupakan salah satu keinginan daripada Gubernur Jawa Barat untuk meningkatkan budaya sadar hukum agar bisa tanpa dipaksa melaksanakan kesadaran hukum secara benar, secara baik, dan tidak ada lagi pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di masyarakat yang akan dilakukan oleh pelajar di sekolah. Nah, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.